Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim program Sahabat Anak Holistik Integratif Prosa HI. Baik Bunda, kali ini kita akan mempelajari pola asuh holistik mengenai pengasuhan pada anak umur 0-72 bulan ya Bunda. Apa sih pengasuhan pada anak? Ya. Jadi pengasuhan pada anak, Bunda, itu tindakan orang tua dalam mengasuh anak yang diukur dengan kemampuan orang tua dalam menerapkan stimulasi, Bunda, pada anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya, jadi di sini orang tua itu mempunyai kemampuan untuk melakukan stimulasi. Apa sih stimulasi itu? Ya. Stimulasi yaitu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-72 bulan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, Bunda. Jadi di sini orang tua itu diwajibkan untuk merangsang tumbuh kembang anak itu sampai anak usia 6 tahun pada waktu masa emas ya Bunda. Apa saja sih yang dirangsang? Ya, ada 4 Bunda. Ada gerakan kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar. Contohnya berlari, berjalan, duduk ya. Kemudian gerakan halus. Ini yang berhubungan dengan otot-otot kecil seperti menulis, ya mengambil mani-mani seperti itu Bunda. Kemudian ada bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, melatih kemandirian anak ya Bunda. Ya. Selain stimulasi, kita orang tua itu diharapkan bisa melakukan deteksi dini pada anak. Apa sih deteksi dini itu, Bunda? Ya, jadi deteksi dini itu kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini, Bunda, adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Jadi semakin dini kita melakukan deteksi pada anak, perkembangan anak ya Bunda, kalau terjadi suatu penyimpangan, kita bisa melakukan intervensi atau tindakan yang tepat ya Bunda, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya. Ya, banyak sekali instrumen yang digunakan untuk melakukan deteksi perkembangan anak Bunda. Kali ini kita akan perkenalkan Bunda, yaitu instrumen kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP ya. Jadi KPSP ini adalah instrumen untuk melakukan deteksi perkembangan pada anak-anak kita dari umur 0-72 bulan Bunda. Nah, kapan kita melakukan deteksi dini pada anak Bunda? Jadi anak dilakukan deteksi dini itu sebelum 2 tahun itu setiap 3 bulan Bunda. Jadi ini harus dilakukan deteksi. Jadi anak umur 3 bulan, kemudian 6 bulan, 9 bulan, ya sampai 24 bulan itu setiap 3 bulan. Kemudian anak umur 24 bulan sampai 72 bulan itu setiap 6 bulan Bunda. Ya, itu harus dilakukan deteksi dini karena perkembangannya itu akan berbeda-beda Bunda. Ya. Kemudian dari KPSP atau instrumen yang digunakan untuk tes perkembangan anak ini ada 10 pertanyaan Bunda. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh pengasuh atau dapat secara langsung kita lakukan tes pada anak ya. Tadi itu juga berhubungan dengan ada gerakan kasar, gerakan halus, bicara dan bahasa, sosial dan kemandirian Bunda. Nah, dari 10 pertanyaan ini, nanti anak apakah bisa melakukan atau tidak? Ya, caranya bagaimana Bunda kita menilai, menyimpulkan? Jadi jika jawabannya ya
itu 9 atau 10, itu perkembangan anak sesuai Bunda. Jadi anak sudah sesuai dengan perkembangannya. Nah, ini juga tindakan kita apa? Ya tetap melakukan stimulasi anak di umur yang selanjutnya. Ya. Kemudian jika jawabannya itu 7 atau 8 Bunda, itu perkembangan anak meragukan. Terus apa tindakan kita Bunda? Ya, jadi kita bisa melakukan tes ulang itu setelah 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini apa yang kita lakukan? Yaitu menstimulasi bagian mana yang belum bisa dilakukan oleh anak. Kemudian 2 minggu lagi kita lakukan tes perkembangan lagi ya dengan umur yang kemarin atau umur yang dilakukan deteksi ya. Kemudian jika jawaban ya itu kurang dari 6 atau kurang dari 6 Bunda ya, anak terjadi penyimpangan ya, apa yang kita lakukan? Ya kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Itu ya Bunda caranya ya. Ada beberapa hal Bunda yang harus kita lakukan ketika kita melakukan deteksi dini ataupun stimulasi pada anak. Apa saja sih Bunda? Ya, yaitu stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kita memang harus sabar Bunda dalam melakukan stimulasi pada anak ya. Kemudian selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang tua yang terdekat dengan si anak ya Bunda. Kemudian berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Jadi tadi Bunda perkembangan anak itu sesuai dengan umur anak. Ketika anak umur 3 bulan ya jangan distimulasi pada anak umur 6 bulan. Ya, itu seterusnya ya Bunda. Jadi harus sesuai dengan umur anak. Ya. Kemudian lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain Bunda, jangan dipaksa ya. Dan tidak ada hukuman di sini. Kalau anak belum mau, ya nanti kita lakukan lagi pada saat anak sudah mau. Kemudian lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak ya. Jadi tadi Bunda, jadi anak itu dilakukan stimulasi sesuai dengan perkembangan anak dan dilakukan deteksi juga sesuai dengan perkembangan anak. Gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana namun harus aman dan bisa dari sekitar kita. Ya, contohnya seperti apa Bunda? Misal kita mengajarkan tentang warna, kita tidak perlu mencari atau kita tidak perlu membeli mainan yang baru, bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Kemudian berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan karena sesuai dengan perkembangan ini tidak ada yang membedakan gitu. Kemudian anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah Bunda. Nah ini kalau anak bisa melakukan ya. Ini harus kita lakukan untuk stimulasi dan deteksi dini ya. Ini Bunda, jadi stimulasi anak maupun deteksi dini pada perkembangan anak itu sesuai dengan umur. Mari kita pelajari mengenai stimulasi dan deteksi anak sesuai dengan umurnya Bunda. Ya, ini adalah stimulasi pada anak usia 0-3 bulan Bunda. Anak harus bisa ngapain saja sih? Ya. Jadi anak harus bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat Bunda. Ya. Kemudian menggerakkan kepala ya dari kiri ke kanan seperti itu ya Bunda dan ke tengah ya. Melihat dan menatap wajah Bunda, yaitu artinya anak berkomunikasi kepada Bunda. Kemudian membalas tersenyum ketika diajak bicara atau diajak tersenyum ya Bunda.
Kemudian suka ketawa keras Bunda, jadi anak sudah bisa ketawa keras. Kemudian bereaksi terkejut terhadap suara yang keras, jadi terkaget ya Bunda. Nah itu. Kemudian mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Ya, kemudian mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, ya itu anak sudah mulai mengenal dari Bunda ya. Ini adalah stimulasinya Bunda. Kemudian ini adalah kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP umur 3 bulan Bunda. Jadi anak harus dites apa saja ya. Kemudian bisa atau tidak. Ya, seperti tadi ya Bunda. Jadi ada jawaban dia itu ada berapa sih gitu ya Bunda. Kemudian ya ini adalah stimulasi pada anak usia 3-6 bulan Bunda ya. Jadi anak harus bisa berbalik dari telungkup ke terlentang Bunda. Jadi habis telungkup kemudian anak bisa terlentang. Kemudian mengangkat kepala setinggi 90 derajat Bunda. Kalau tadi masih 45 derajat ya Bunda, anak umur 3 bulan ya. Kemudian menggenggam pensil. Menggenggam pensil ini sama dengan menggenggam jari Bunda ya. Kemudian mempertahankan posisi kepala tegak ya Bunda. Kemudian memegang tangannya sendiri ya Bunda, memegang tangannya sendiri seperti ini. Kemudian meraih benda yang ada di jangkauannya. Ketika ada benda, dia berusaha meraihnya gitu. Kemudian berusaha memperluas pandangan Bunda. Jadi sudah celingak-celinguk kalau orang Jawa mengatakan seperti itu ya Bunda. Kemudian mengarahkan matanya pada benda-benda yang kecil ya. Jadi sudah pandangannya sudah luas. Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik Bunda. Jadi ketawanya itu sampai cekikian gitu ya Bunda. Kemudian tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Jadi ketika melihat hal-hal yang lucu itu anak tersenyum gitu ya. Yaitu untuk stimulasi anak umur 3-6 bulan Bunda. Nah, ini adalah kuesioner untuk menilai perkembangan anak umur 6 bulan Bunda. Ya. Caranya seperti tadi ya Bunda. Ya, kemudian ini Bunda stimulasi anak umur 6-9 bulan. Apa yang harus dikuasai anak atau apa anak harus bisa ngapain ya? Jadi ini anak bisa merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang. Jadi ketika melihat seseorang atau melihat benda yang dia inginkan, itu anak sudah bisa ingin meraihnya gitu. Kemudian belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badannya Bunda. Jadi sudah ongkok-ongkok, sudah mau menyangga badan ya Bunda. Kemudian memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemudian bergembira dengan melempar benda. Jadi ketika dia memegang benda, dia lempar gitu ya. Kemudian dia tersenyum, senang gitu ya Bunda. Kemudian bermain tepuk tangan atau cilubas seperti itu. Kemudian mencari mainan atau benda yang dijatuhkan. Jadi tadi senang menjatuhkan dan mencari mainan yang setelah dijatuhkan. Kemudian memungut dua benda masing-masing lengan pegang satu benda pada saat yang bersamaan. Jadi tangan yang kanan memegang benda, tangan yang kiri memegang benda seperti itu ya Bunda. Biasanya ditepuk-tepukan seperti ini. Kemudian bersuara tanpa arti nih. Dia bisa mengatakan mama, papa, ya dada, seperti itu Bunda. Kemudian memungut benda sebesar kacang dengan cara meraupnya. Ya, ini melatih gerakan halus Bunda. Jadi berusaha memungut benda-benda yang kecil. Kemudian duduk sikap tripoid sendiri. Jadi agak membungkuk sedikit gitu ya Bunda. Ya. Kemudian ini adalah ya kuesioner
untuk tes perkembangan anak umur 9 bulan Bunda ya. Caranya seperti tadi ya Bunda, anak disuruh melakukan sesuai dengan kuesioner yang ada ya. Selanjutnya Bunda, ini adalah stimulasi anak umur 9 sampai 12 bulan Bunda. Ya, anak harus bisa ngapain saja sih? Ya, mengangkat benda ke posisi berdiri. Jadi ketika berdiri, dia itu bisa memegang benda ya Bunda. Kemudian belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan kursi ini. Jadi anak itu sudah belajar berdiri Bunda. Kemudian dapat berjalan dengan dituntun. Jadi kalau orang Jawa mengatakan ditetah gitu Bunda ya. Kemudian mengukur lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan ya. Kemudian menggenggam erat pensil. Jadi genggamannya itu sudah erat, kalau diminta dia itu nggak boleh seperti itu. Kemudian memasukkan benda ke mulut. Jadi kalau anak kecil itu kan biasanya apa-apa mau dimakan gitu ya Bunda. Nah, kemudian mengulang menirukan bunyi yang didengarnya ya ketika ibunya atau bunda ngomong meow ya dia ikut meow seperti itu ya. Kemudian menyebutkan 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti gitu ya Bunda. Jadi dia sudah bisa mengoceh tapi belum ada artinya Bunda. Kemudian mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. Jadi ketika ada benda di sekitar dia itu pengennya tahu gitu ya. Kemudian bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Jadi ketika Bunda berada di belakangnya dengan hati-hati, dia pasti akan menengok seperti itu ya Bunda. Kemudian senang bermain ciluba ya. Kemudian mengenalkan anggota keluarga. Mengenal anggota keluarga dia sudah ada rasa takut pada orang yang tidak dikenalnya gitu. Kemudian ini adalah kuesioner tes perkembangan anak Bunda umur 12 bulan. Jadi beda-beda ya Bunda, ada umur 9 bulan, 12 bulan ya. Caranya sama Bunda seperti tadi ya, anak disuruh melakukan dari pertanyaan atau pernyataan ini ya. Kemudian ini Bunda, stimulasi anak pada umur 12 sampai 18 bulan Bunda. Jadi anak harus bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Hore, aku bisa gitu ya Bunda. Kemudian memungut mainan kemudian berdiri lagi. Jadi ketika mengambil mainan itu dia tidak duduk, tetapi dia langsung berdiri. Kemudian berjalan mundur 5 langkah ya Bunda. Jadi nanti ketika anak umur 12 sampai 18 bulan diajari itu. Kemudian memanggil ayah dengan kata papa atau bapak seperti itu, tergantung dari panggilannya apa ya Bunda. Kemudian menumpuk 2 kubus, memasukkan kubus di dalam kotak. Nah, ini juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah Bunda, misalkan gelas ya seperti itu ditumpuk gitu ya Bunda. Tapi jangan yang kaca ya Bunda, nanti pecah gitu ya. Kemudian menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis. Jadi dia sudah bisa menunjuk mainan ketika dia pengen main mainan tersebut gitu ya. Kemudian memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing ketika Bunda itu lebih memperhatikan kakaknya atau adiknya atau lebih memperhatikan apa ya, dia sudah merengek gitu ya Bunda. Kemudian ini adalah kuesionernya Bunda untuk melihat perkembangan anak, tes perkembangan anak umur 15 bulan ya. Lanjut ya Bunda, ini adalah stimulasi anak umur 12 sampai 18 bulan. Masih sama ya Bunda, sama seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau ini adalah tes perkembangan anak untuk usia 18 bulan ya Bunda. Jadi anak harus dites apa saja sih, kemudian bisa jawab ya
berapa sih ya, atau bisa melakukan berapa ya. Nah, itu kita lakukan kesimpulan seperti tadi yang saya jelaskan. Ya. Selanjutnya Bunda, ini adalah stimulasi anak umur 18 sampai 24 bulan Bunda. Ya, apa saja sih yang harus dikuasai anak? Anak harus bisa ngapain saja sih, ya. Jadi berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik, ya. Kemudian berjalan tanpa terhuyung-huyung, ya. Kemudian bertepuk tangan atau melambaikan tangan, ya. Kemudian menumpuk 4 kupus Bunda, ya. Kalau tadi baru 2 ya, kemudian ini 4 kupus. Kemudian menggelindingkan bola ke arah sasaran. Jadi kita bisa mengajak anak bermain menggelindingkan bola, saling memberikan ya. Kemudian memegang cangkir sendiri, belajar makan minum sendiri. Walaupun dengan banyak yang tumpah ya Bunda, tetapi sudah diajari untuk minum sendiri. Kemudian memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jadi ini melatih kemampuan gerakan halus Bunda, sudah bisa memungut dengan hal-hal yang kecil. Kemudian membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga. Jadi ketika Bunda nyapu itu pengennya ikut gitu ya Bunda. Kemudian Bunda nyuci pengennya juga ikut gitu, ikut membantu gitu ya Bunda ya. Kemudian menyebutkan 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti di sini Bunda, entah papa, mama, minum ya. Itu ya Bunda. Itu adalah stimulasi anak 18 sampai 24 bulan Bunda. Nah, kemudian ini adalah kuesioner untuk tes perkembangan anak umur 21 bulan Bunda. Ya, caranya masih sama ya Bunda, caranya sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Ya, ini adalah kuesioner untuk umur 24 bulan ya Bunda. Nah, anak dites perkembangannya apa saja seperti itu. Kemudian untuk stimulasinya sampai 18 sampai 24 bulan masih sama ya Bunda. Ya. Selanjutnya Bunda, ini adalah stimulasi anak umur 24 sampai 36 bulan Bunda. Ya. Jadi anak harus bisa dapat bermain dengan sendal kecil. Ya, anak sudah mau memakai sendal gitu, senang memakai sendal gitu ya. Kemudian mencoret-coret pensil pada kertas, tetapi walaupun itu belum bisa beraturan ya Bunda. Nah, ini untuk merangsang gerakan halus Bunda. Kemudian dapat menunjukkan satu atau lebih bagian tubuhnya, misalkan mata, pipi, tangan, rambut ya. Itu. Kemudian jalan naik tangga sendiri gitu ya Bunda. Kemudian melepas pakaiannya sendiri. Ini baru melepaskan ya Bunda. Belum memakai ini Bunda. Nah, makan nasi sendiri tanpa banyak yang tumpah gitu. Kemudian membantu memungut mainan sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta itu. Jadi ketika anak ini bermain gitu, setelahnya bisa kita ajak untuk memungut mainannya dan dikembalikan ke tempatnya ya Bunda. Ini melatih sosialisasi dan kemandirian tadi Bunda. Kemudian melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama 2 benda atau lebih ini Bunda. Jadi apa yang dilihat anak itu dia bisa menyebutkan. Kemudian bicara dengan baik menggunakan 2 kata, mau maem, mau minum, mau tidur, seperti itu Bunda. Kemudian ini adalah tes perkembangan anak yang dilakukan pada anak umur 30 bulan Bunda ya. Ya, ini masih sama ya Bunda ya. Jadi tes perkembangan stimulasi anak pada usia 24 sampai 36 bulan Bunda ya. Ya. Kemudian ini adalah kuesioner untuk tes perkembangan anak umur 36 bulan Bunda. Jadi anak dites apa saja sih gitu ya. Nah, ini anak bisa menyebutkan nilainya berapa di antara 10 ini. Gitu ya Bunda.
Kita lanjut ya Bunda. Ini adalah tes stimulasi anak umur 36 sampai 48 bulan Bunda. Ya, di sini anak harus bisa menggambar garis lurus Bunda. Kemudian melompat kedua kaki, diangkat kedua kaki ya Bunda, bukan satu kaki ya. Kemudian berdiri satu kaki selama 2 detik. Kemudian mengenal 2-4 warna Bunda, warna-warna ya. Kemudian mengerti arti kata di atas, di bawah ya, di depan, di samping ya. Itu kita bisa cara melakukan stimulasi ya. Kita menyuruh anak tolong taruh di atas meja, tolong ini ditaruh di bawah meja misalnya. Kemudian mengayuh sepeda roda 3 Bunda ya. Kemudian menumpuk 8 kubus ya Bunda. Kemudian mendengarkan cerita. Dia sudah enjoy gitu mendengarkan cerita walaupun hanya sebentar. Kemudian mencuci dan mengeringkan tangan sendiri. Jadi anak sudah bisa mencuci dan mengeringkan tangan sendiri. Kemudian menyebut nama, umur, tempat walaupun belum lengkap ya Bunda ya. Kemudian mengenakan celana panjang atau kemeja baju. Kalau tadi melepaskan ya Bunda. Nah, ini adalah tes perkembangan anak usia 42 bulan Bunda. Ya, ini kita tanyakan kepada anak gitu ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian ya, kalau ini Bunda kita lanjut ya. Ini masih sama ya Bunda, stimulasi anak umur 36 sampai 48 bulan ya Bunda. Kemudian ini adalah tes perkembangan anak usia 48 bulan Bunda ya. Dengan memantau dan menstimulasi tumbuh kembang anak ini dapat mengurangi terjadinya keterlambatan Bunda ya. Selanjutnya Bunda, ini adalah stimulasi anak umur 48 sampai 60 bulan ya. Anak harus bisa ngapain sih? Kok sudah bisa distimulasi sih? Karena apa tadi? Sampai umur 72 bulan Bunda ya. Ini yang umur 48 sampai 60 bulan ya Bunda ya. Anak sudah bisa menggambar lingkaran. Kalau tadi sebelumnya anak bisa menggambar garis ya. Kemudian menggambar tanda silang ya Bunda. Kemudian menari ya, anak sudah bisa menari. Kemudian melompat dengan satu kaki. Kalau tadi masih 2 kaki ya Bunda ya. Kemudian berdiri satu kaki selama 6 detik. Kemudian menggambar orang dengan 3 bagian tubuh. Ini sudah bisa menggambar Bunda. Kalau tadi sebelumnya itu menyebutkan bagian tubuh gitu ya. Nah, ini sudah bisa menggambarkan. Kemudian menyebut nama lengkap tanpa dibantu ya. Kalau tadi itu baru bisa menyebutkan namanya saja gitu ya. Kemudian senang menyebut kata-kata baru ya, senang bertanya tentang sesuatu. Jadi kalau orang tua itu bilang, nah anak ini cerewet sekali gitu ya. Karena masa-masa ini anak banyak pertanyaan memang Bunda terhadap sesuatu yang dia lihat. Kemudian menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar ya. Kemudian bicara itu sudah mudah dimengerti Bunda, jadi sudah mempunyai arti ya. Kemudian mengansingkan baju atau pakaian atau pakaian boneka ya Bunda. Kalau tadi anak baru memakai baju aja Bunda ya. Kemudian bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu karena dia sudah mengerti Bunda ini ya. Kemudian menyebut nama-nama hari. Kemudian bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya ya. Misalkan ini lebih besar daripada ini ya. Kemudian ini lebih panjang daripada ini ya, gitu ya Bunda. Nah, kemudian ini adalah tes perkembangan anak pada usia 54 bulan Bunda ya. Kemudian ini adalah tes perkembangan anak pada anak umur 60 bulan ya Bunda. Nah,
Kemudian untuk stimulasinya sama ya Bunda. Ya. Kemudian ini Bunda. Nah, ini yang terakhir Bunda. Ya, jadi sampai 72 bulan kita melakukan stimulasi. Jadi ini adalah stimulasi anak umur 60 sampai 72 bulan. Nah, anak harus bisa berjalan lurus. Pastinya ya Bunda. Berdiri satu kaki selama 11 detik. Kayak chill gitu ya Bunda. Kemudian menggambar 6 bagian tubuhnya. Ya, kalau tadi 3 ya Bunda. Ya. Kemudian berpakaian sendiri tanpa dibantu. Ya, berpakaian ini sambil memakaikan kancingnya Bunda ya. Mengikuti aturan permainan, misalkan permainan Lego, kemudian permainan petak umpet, kemudian permainan ular tangga ya. Kemudian mengungkapkan simpati. Jadi dia bisa sedih di mana ada temannya bersedih seperti itu. Kemudian mengenal warna-warni. Ya, ini sudah bisa diharapkan sudah bisa semua warna-warni ya. Kemudian mengenal angka. Bisa menghitung angka 5 sampai 10 gitu ya Bunda. Kemudian menjawab pertanyaan tentang benda dari apa dan kegunaannya apa. Misalkan sendok untuk makan ya, kemudian pisau untuk apa, pisau untuk memotong dan lain sebagainya. Kemudian mengerti arti lawan kata ya, dingin dengan panas ya. Kemudian mengerti pembicaraan menggunakan 7 kata atau lebih. Jadi ini sudah merupakan bentuk kalimat Bunda yang bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Kemudian menggambar segi 4 ya. Menangkap bola kecil dengan kedua tangan ini. Jadi seperti bola kasti itu Bunda, menangkap bola kasti ya. Ini adalah tes perkembangan anak umur 66 bulan Bunda ya. Ini ada 10 pernyataan yang harus dilakukan oleh anak ya. Jawabannya berapa? Jawaban tidak berapa. Apakah anak sudah sesuai ataukah meragukan ya. Kemudian ini adalah tes perkembangan anak umur 72 bulan Bunda ya. Di sini sama ya Bunda. Jadi ada 10 pertanyaan atau pernyataan yang harus dilakukan oleh anak atau bisa dijawab oleh ibunya sendiri atau bunda sendiri ya. Ini sesuai dengan tadi ya Bunda, apakah anak perkembangan sesuai atau meragukan atau perlu rujukan ya. Ya. Baik Bunda, itu tadi materi tentang pola asuh holistik, tentang pengasuhan pada anak, yaitu ada menstimulasi Bunda, dan kita diharapkan bisa melakukan deteksi dini pada anak. Dengan deteksi dini kita bisa mengantisipasi jika ada keterlambatan, sehingga apa Bunda, tumbuh kembang anak kita dapat optimal ya Bunda. Baik Bunda, sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam prosai. Ya. Oke Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.